Woi, denyut nadinya Bojong udah nggak ada. Wah, Boleh perkenalkan namanya siapa? perkenalkan, nama gue Kevin Febridia. Gue biasa dipanggil Kevin. Iya, Kevin. Coba ceritain Kevin tuh dari mana? Kevin. Gak, itu dari istilah bahasa Inggris gue aja. Teman-teman, kita kehadiran tamu spesial hari ini ya. Namanya Kevin. Kevin ini petualang paling besar abad 21. Anjir. Doraemon kalah sama dia. Petualangan yang pernah lu lakuin dong, apa aja dong? Banyak sih. Ke gunung udah pernah, keluar kota udah pernah, ke pantai juga udah pernah. Tapi yang gue belum pernah itu, cita-cita gue sih keluar negeri dengan gratis. Itu sih yang belum pernah, petualangan yang pasti akan gue lakukan. Pernah keluar negeri gratis, tapi cuma disuruh beli net. Gue lebih mau begitu anjir. Gak apa-apa deh, yang penting gratis. Oh, ditanya nih, lu tuh lebih suka liburan kemana sih? Kalau gue lebih suka liburan ke gunung sih. Karena gunung tuh satu sisi adem, terus dia itu banyak yang kita pelajarin sebenarnya di hutan itu. Kayak bisa arah mata angin. Dia nggak mau ketawa. Iya, terus. Kalau dari sisi yang lain dari naik gunung itu sebenarnya masyarakat sekitar sih. Gue banyak ngobrol sama masyarakat sekitar ketika gue sebelum memulai pendakian. Gimana hasil tani di sini, kayak gitu. Menanyakan pendidikan anak-anak di sini tuh kayak gimana. Umur berapa mereka biasa masuk SD. Biasanya kan kalau di kampung-kampung gitu masuk SD umur 5 tahun juga udah bisa masuk SD kan. Gitu sih. Kalau dari sisi lainnya. Pengalaman lu ini menarik banget. Lu kalau lu tuh CV kayaknya satu lembar tuh gak cukup. Iya, bener. Tulisin hidup lu kayaknya. Umur lu berapa sekarang? Kalau boleh tahu. Umur gua sekarang 97, gua lahiran 97. enggak anjir. Waduh, gua lahiran tahun 97. Gua lahiran tahun 97. Berarti gua sekarang umur 22 tahun. Oh, 22 tahun sekarang. 23 lah. 23 apa 22? 22,5. Iya, Kevin ini selain anak gunung, anak akuntansi juga, makanya dia pakai koma-koma gitu. Iya. Coba dong bagi tips naik gunung dong, ngapain dong kira-kira? Nyiapin apa aja gitu boy? Tips naik gunung. Tips naik gunung pertama itu siapin fisik, siapin mental, terus ya ibadah, 4 sehat 5 sempurna. Ibadah pas hari sempurna gimana? Coba ceritain dong. Ya maksudnya ibadah juga harus termasuk, terus 4 sehat 5 sempurna juga harus masuk dalam tubuh kita. Anjay, kayak banget ya, gue udah kayak dokter. Parah. Lu kan sering jalan-jalan ya. Ya. Biasanya kalau ketemu orang baru ngeliat lu sebagai apa sih? Biasanya nih ya, kalau gue ketemu orang warga-warga sekitar, ya karena gue anak yang mudah bergaul, ngobrol juga gampang, ya orang biasa aja kayak nganggap gue sebagai teman, sebagai tamu lah. Kan Bukan nggak orang setiap situ. orang nih suka dideketin sama orang baru, tiba-tiba lu datang ke dalam kehidupan mereka gitu. Caranya gimana sih? Soalnya sobat-sobat teman jalan nih pengen tahu gitu cara agak traveling mungkin sendirian atau rame-rame bisa kenal dengan warga sekitar gitu. Oh, gampang. Pertama itu yang harus lu lakuin itu membuka diri, gitu. Kalau lu menutup diri lu sendiri, orang lain juga akan menutup. Kalau lu membuka diri, orang lain juga pasti akan membuka diri atau memberikan informasi yang lu butuhkan untuk diri lu. Itu sih kuncinya. Jangan pernah menutup diri. Kan ngeri banget kan, lu dengar sendiri tuh tadi tips ya teman-teman, kan dengar kan? Dia ngeri banget, petualang paling hebat sepanjang sejarah dia. Napoleon Bonaparte, Christopher Columbus, semua lah sama dia. Tapi kalau boleh tahu nih, pengalaman buruk apa sih lu naik gunung yang paling ini menarik? Pengalaman buruk gue naik gunung ada tuh satu. Jadi gue itu ke Merbabu lewat jalur Suwanting. Nah, sebelum perjalanan itu gue itu bukan divisi sih, gue itu mempersiapkan kayak perlengkapan, terus kayak logistik itu gue yang nyiapin. Bahkan di base camp itu nggak tidur anjir. tidur sih jam 2 pagi baru tidur. Itu kan nggak bisa kan, itu fisik kita lemah di situ, kesehatan juga nggak bagus di situ. Nah, jadi pas gue mau naik hari H nih, udah hari H, kereta jam 6 pagi kan. Gue bilang ke nyokap gue, Bu, bangunin Aang ya. Jam berapa? Ini Aang siapa nih, Avatar? Enggak.
Alfi enggak lah. Aang itu nama panggilan gue sih, nama panggilan kesayangan di keluarga. Gue dipanggil Aang, jadi nama panggilan sayang. Jadi lu Kevin apa? Banyak lah, terserah kalian mau panggil gue apa, Kevin apa Aang. Nah, apa ya tadi sampai mana anjir? Sampai diketawain apa sih? Dibangunin. Sampai Oh, dibangunin. nah pas nyokap gue cuma bilang sambil ngelintir kan gitu. Iya, jam berapa? Jam 6. Udah, gue tidur dah tuh jam 2 pagi. Sebelum tidur gue itu sempet ngerebus ngungkep ayam, Ngungkep ayam. ngebumbuin. Ngungkep jam 2 pagi, setengah 3 itu baru kelar, baru tuh setengah 3 pagi gue tidur. Entah dari mana tiba-tiba pintu rumah gue itu ada yang gedor anjir. Dor. Dan ternyata temen-temen gue itu pada nyamperin gue karena gue nggak bangun karena gue ditungguin gak datang karena kereta itu datang jam berapa sih? Kan jam 7. Lu bayangin dah tuh, kereta jam 7. Jam 6 gue baru disamper. Gila gak? Nah, mereka samper, gue bangun dengan belum cuci muka, belum apa-apain, gue cuma bilang astagfirullahaladzim, mama nggak bangunin Aang. Gue dengan secara sombong gitu kan menyalahkan orang tua gue, ibu gue, mama nggak bangunin Aang, kan Aang udah bilang jam 6 bangunin Aang. Mak gue ngomong Surabaya, ya mama nggak tahu, kirain jam 6 sore kamu berangkat, ya kan enak banget kan. Dengan ya gitulah, baru bangun tidur emosi, gue cuma bisa ngebentak nyokap gue aja udah. Di situ lu nggak jadi batu situ? Enggak lah, nyokap gue nggak sejahat itu. Nyokap gue cuma bilang, udah nih dikasih ongkos, hati-hati di jalan, iya, salatnya jangan lupa. Iya, padahal subuh gue kesiangan itu. Terus udah tuh perjalanan, jalan waktu itu ke desa Suwanting. Dia tuh pakai kereta dari stasiun Senen sampai ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Turun dari situ dijemput sama Mas Dwi, base camp dari Merbabu Suwanting. Udah ada tuh bermalam kalau nggak salah, sampai sono itu jam 12 malam, pendinginan itu anjing. Sampai gue naik gunung dalam kondisi nggak mandi ya kan, karena gue kesiangan. Terus gara-gara gue kebanyakan begadang, sampai awalnya nggak normal sih. Pas gue naik belum ada setengah perjalanan ya, masih di kaki gunung itu badan gue udah nggak ngerasa nggak enak kan. Gue udah minta istirahat terus carrier gue itu kayak keberatan banget, kayak beban semua perlengkapan itu ada di carrier gue. Dan ternyata setelah pendakian tersebut si Ihsan baru mengakui, Jong, lu mau tahu nggak, ternyata logistik itu semuanya di gua. Anjing banget gak tuh, air berapa di gua, 4. Lu bayangin tuh, gua nggak tahu, gara-gara carrier gua tinggal di base camp, gua kesiangan, gua disiksa anjing, logistik semuanya di gua. Nah, habis itu naik wajar, aklimatisasi. Pas sampai pos 2 gue udah mulai kerasa dulu capeknya. Pos 2 apa sebelum pos 2 ya? Sebelum pos 2 udah gue merasa capek. Gue duduk itu boker, main duduk aja jurang. Ya memangnya boker gimana? Ya kan orang-orang kalau pada duduk kan mikirin belakang ini jurang apa enggak. Gue mah enggak, udah duduk aja jebret. Di mana tuh? Nggak tahu itu di Duduk di tempat mana? gosong apa. Kalau asal Duduk di mana lu? gue duduk di rumput. Asalnya rumput. duduk di rumput sampai belepotan tuh pantat gue anjir. Akhirnya pas sampai gue masih inget, karena gue itu kalau naik gunung kan selalu ngeliat jam kan, jam berapa. Gue masih inget itu jam 2 siang, udah di pos 2. Gue udah merasa kecapean banget. Gue istirahat, gue duduk. Ya di situ udah kayak orang mau putus asa anjir, kayak buset, napas gue udah kembang kempis kan. Apa ya kembang kempis anjir? Apaan aja sendiri? Nggak tahu nih. Itu bahasa gue sendiri. Napas kayak Senin Kemis lah, kayak Senin Kemis ya. Gitu. Napas udah kayak Senin Kemis.
gue di situ cuman nangis, ngeluarin air mata ya kan, gue Anjay. teriak cuman Ini sedih apa lucu nih? ini sebenarnya sedih sih tapi lucu juga anjir, kata teman-teman gue tiba-tiba spontan gue bilang, mah maafin Aang ya mah. Kata teman-teman gue sih itu lucu karena ya Karena nggak ngebayangin orang kayak lu yang mirip Jeffrey Nicole ini minta maaf. iya makanya anjir. Kata mereka sih gitu. Nah pas itu gue kenapa sih gue minta maaf itu, karena ya awal dari kesalahan gue yaitu pagi-pagi gue nyalain orang tua gue naik gunung, bukannya minta restu malah nyalain, malah ngebentak, itu sih. Terus lebih konyolnya lagi tuh, ada yang lebih konyol lagi, dia bukan orang kedokteran, jadi di gunung itu gue udah merasa bukan putus asa sih, udah lemas banget ya kan, udah tiduran aja. Terus salah satu temen gue nyuruh tuh, coba tuh dilihat denyut nadi dia, bisa tuh nyuruh Angga untuk ngerasain denyut nadi gue. Ngerasain. Iya, Kira dirasain. dirasain tuh denyut nadi gue di tangan, sedangkan denyut nadi itu kan dilihatnya di leher kan ya. Di Tangan juga bisa. ada sih. Dirasain. Apa? Dilihat apa dirasain? Dirasain. Tangan juga ada sih. Di Tangan juga bisa, Tangan di leher bisa. juga bisa kan, tapi Dan lu kalau lu mau tahu di selangkangan lu juga bisa. buset jangan dong. Bisa. Nah, terus kata kan lebih banyak kebacanya itu denyut nadi itu kan di leher kan, kalau nggak salah nih gue. Terus dia meriksanya di tangan gue lagi tidur enak-enak, terus dia bilang ya kan, woi denyut nadinya Bojong udah nggak ada. Wah, jadi dia udah meriksanya terus dia bilang, woi denyut nadi Bojong udah nggak ada nih. Situ gue ngakak anjing, mau tau nggak? Gue langsung bangun, gue bilang, anjing gue masih hidup. Kebanyakan denyut nadi kan biasanya kan apa, kalau udah nggak ada denyut nadi kan berarti mati ya. Kalau gue masih hidup anjir. Situ gue mau marah sama dia juga nggak enak anjir, posisi di gunung. Ya udah, gue ini aja ketawa ya kan, ketawa ngakak buat jadi. Habis itu berbabu lewat Suanting, gagal. Bukan gagal karena gue juga sih, karena gagal cuaca juga. Fisik teman-teman juga pada nggak sehat pada saat itu. Gagal muncak maksudnya. Ya gagal muncak, dan sampai sekarang Suanting, berbabu Suanting itu masih utang bagi gue dan bagi mereka. Teman-teman gue udah pada lunas, sekarang mereka udah pada jalan duluan, udah pada naik setelah kejadian. Terus bagi lu teman-teman yang tadi lu bilang udah pada lunas ini apa sih artinya buat lu dalam perjalanan lu? Sebenarnya naik gunung itu bukan seberapa cepat lu naik gunung, seberapa jagonya lu naik gunung, daya tahan tubuh lu naik gunung. Temen itu juga penting ketika naik gunung, karena pernah salah satu temen gue pernah bilang, naik gunung itu kita megang nyawa orang lain juga megang nyawa kita, jadi gitu. Kata siapa tuh ya? Gue juga lupa anjir. Jadi harus saling menjaga. Saling menjaga gitu. Gue senang sih naik gunung sama orang-orang yang begitu. Jadi nggak ada yang main duluan, nggak ada yang main tungguan. Sakit satu, yaudah stop, kita turun semua. Oh, gue kira sakit satu sakit semua. Enggak dong, jangan. Tadi kata Nanti- lu, Nanti nggak ada yang ngurusin gue kalau sakit satu. tadi kata Sakit lu semua. nyawa teman lu nyawa kita juga. Ya, Tapi enggak, kata lu maksudnya- jangan main tunggu-tungguan. Gimana? Iya. Kok nggak main tunggu-tungguan? Berarti nggak duluan dong. Apa sih kalian ini? Nih, gue bilang kan Jelas. tadi ini kan, apa tadi namanya? Nggak Kalau dulu. kita naik gunung, kita kan megang satu nyawa. Iya. Tapi itu bukan nyawa kita, nyawa orang Iya, lain. nyawa kan? orang lain. Terus tadi lu bilang kita nggak main tunggu-tungguan. Enggak, maksudnya Tadi lu bilang gitu, nggak main duluan. Terus Nggak nggak main duluan. tunggu-tungguan. Ya pasti Oh ya tunggu-tungguan. pasti tunggu-tungguan. Oh, Iyalah. berarti salah ngomong lu tadi. Ya, itu lo ngomong. Memang. Lu dalam berjalan itu lebih suka sendirian atau rame-rame sih sama teman-teman lu? Gitu? Sejujurnya, jadi gue pernah nyoba jalan berame-rame sampai 14 orang juga pernah, 10 orang juga pernah. Gue berjalan 3 orang juga pernah. Tapi gue ambil kesimpulan ternyata
gue lebih suka di jalan Tuhan. jalan Tuhan. Iya, jalan Tuhan sih lebih tepat. Tapi gue lebih suka ke rombongan yang lebih sedikit. Kayak misalnya gue terakhir ke Gunung Lawu bertiga doang, perlengkapan juga bagus, alat juga enak, persiapan fisik juga bagus. Nah itu ke Lawu bertiga doang gue kuat. Ya karena itu fisik gue kuat, perlengkapan juga lengkap, logistik juga, sistem makannya juga bagus, 4 sehat 5 sempurna. Itu. Berarti lu milihnya ini ya, apa tadi? Kalau jalan-jalan lebih Kalau jalan-jalan ya berame-rame, kalau naik gunung, kalau disuruh milih berame-rame atau sedikit, ya gue lebih cocok ke sedikit. sedikit, yang penting ada temennya. Iyalah. Dan temennya yang ngerti lu gitu ya. Iyalah. Saling pengertian. Kalau nggak saling pengertian nanti gue ditinggalin. Lu nggak mau emang ditinggalin? Enggak. Jangan bahas ke situ aja. Gue banget itu cewek mau ninggalin cowok sekeren dia. Seganteng ini coba. Iya, coba lu lihat deh. Lu zoom deh. Ganteng banget saya. Sumpah. Ini kan sekarang lagi pandemi nih. Ya, Menurut tuh gimana? tetap sih ikuti apa kata pemerintah. Wah, Ya, lu batuk lu. Itu hanya contoh. Ikuti apa kata pemerintah, terus protokolnya dijalanin. Kalau bisa ya itu tips kayak gue kayak gue naik gunung bertigaan, yang penting lengkap, protokolnya dijalanin. Ya begitulah, kita kan nggak tahu. Masker gue baca, masker itu minimal kita bawa 2, karena masker itu 4 jam sekali harus diganti. Kalau nggak seharian naik itu kita pakai masker. Itu kenapa tuh? Itu kenapa tuh? Udah hak anjing. Udah batuk. Pas naik pakai masker, turun pakai masker tapi beda masker. Itu sih saran dari gue pas naik gunung di Promosiin dong. Lu katanya jualan masker. Udah enggak dong. Oh, udah nggak jualan masker. Itu zaman dulu dong. Enggak sih. Beberapa bulan yang lalu dong. Itu kangen nggak jalan-jalan? Sebenarnya gue kangen, pengen jalan-jalan lagi. Lah, lu nyiasatin kangen itu gimana sih di masa pandemi ini? Nyiasatin dengan rasa kangen itu ya biasalah, sekarang kan vlogger petualangan kayak gitu kan udah banyak kan. Jadi gue cuman bisa nonton lewat YouTube vlogger gunung kayak Zawin, kayak Versa Bersari. Akhirnya ya gue cuman bisa lihat-lihat HP, foto-foto pas gue naik gunung. Oh ini pas gue ke Lawu, oh ini pas gue ke Gunung Gede, oh ini gue pas ke Prau. Itu doang sih yang gue liatin. Sama ya itu vlogger, nontonin vlogger petualang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi lu berharap apa sih emang kalau jalan? Gua kalau setiap perjalanan yang gua harapkan itu ketemu orang-orang baru, ketemu ilmu baru. Kayak di gunung kan kita nggak selalu langsung ke gunung ya kan, pasti ada di desa terakhir yang harus kita singgahi. Desa terakhir. Desa Iya, terakhir. serem banget. Dia diserang negara api gimana? Kan gua desa terakhir sebelum ke gunung tersebut ya gua ketemu warga lokal sih, lebih suka kayak gitu. Berarti yang lu cari tuh ini ya, apa namanya, afiliasi baru ya, Ya. orang baru, teman baru, mencari teman lah, berjalan untuk mencari teman. Iya gitu. benar-benar. Terus keresahan lu apa sih kalau jalan-jalan tuh biasanya? Keresahan gue sama nggak ada sih. Oh, lu nggak resah gitu misalnya kekurangan makanan atau kekurangan apa? Enggak sih, kalau untuk gue ya, kalau untuk perjalanan itu gue selalu bawa Evan, jangan pernah dibawa pemikiran yang negatif, enggak, jangan pernah. Kalau perjalanan itu bawa positif aja, bawa Evan. Untuk apa lu keluar dari kota gitu kan, terus ke desa masih bawa pemikiran yang negatif, pemikiran yang gak Evan. Hello, di kota lu udah gak Evan, masa di desa lu gak Evan? Iya. Kira-kira apa sih yang lu butuhin selain starter pack ya? relasi Relasi sama orang-orang sekitar. Jadi nggak
setiap gua kemana-mana gua punya orang baru kenal gitu kan, jadi relasi. Jadi kayak ada orang mau jalan-jalan ke Merbabu tuh lewat Suanting, gua tinggal hubungin Mas Dwi tolong jemput orang ini di stasiun Lempuyangan. Kayak gitu sih. Perjalanan terjauh gua tuh paling jauh ke Kalimantan Barat, gua tinggal ngehubungin Pak Long di sana sama Bapak Sapriyadi ya. Nah orang Kalimantan tuh insecure gak ketemu lu? Karena disangkanya lu yang malah orang setempat. Enggak sih, soalnya gue ke Kalimantan itu Kalimantan Sambas itu jauh lebih ke Melayu Malaysia, tetangga kita, dia lebih dekat ke sana. Jadi ya hampir sama bahasanya, cuman beda dikit kayak Upin Ipin lah. Kalau ada aplikasi yang bisa ngehubungin semua orang yang pengen jalan-jalan yang kayak tadi lu bilang, misalnya di Jerman dong, di mana tadi, di Jogja ya, di Jogja, di Kalimantan gitu. Kita tinggal akses aja wisata-wisata itu. Kira-kira gimana menurut lu? Gampang. Ada aplikasi sekarang yang namanya itu lu langsung promosi. Enggak, pandangan lu gimana? Gue nyiapin duit nih buat minta lu di endorse. Gimana pandangan? Coba ulang pertanyaannya. Iya, pandangan lu gimana? Lu kan tadi pengen tuh ngehubungin orang yang dari Jepang, Yogyakarta, terus Kalimantan, sama lu yang di sini. Jadi orang jalan-jalan tuh tinggal hubungin aja buat ngebantu juga perekonomian masyarakat sekitar kan? Ya, gue setuju sama itu. Gue sebenarnya setuju banget sama sama aplikasi-aplikasi tersebut karena dia sangat-sangat membantu warga-warga sekitar terhadap pariwisata, apalagi macam COVID-19 ini ya, yang benar-benar jatuh banget itu pariwisata. Kan nggak boleh jalan-jalan lagi Boleh COVID. jalan. Nah, kan sekarang udah new normal. Yalah, baik sih, bagus untuk kemajuan Kesehatan. pariwisata di Indonesia. Buat mempermudah gua untuk melihat destinasi-destinasi yang harus gua tuju ke daerah-daerah wisata tersebut. Closing statement dong terakhir buat kenapa kita harus jalan-jalan? Kenapa kita harus jalan-jalan? Karena kita juga harus refresh otak kita, pemikiran kita biar lebih fresh. Tetap aja lu ketika lu di kota banyak masalah, bawa ke gunung itu nggak hilang boy, itu cuman nge-refresh doang. Kalau dalam itu F4 doang udah. Nah pas F5. balik, iya F5. Lu katanya tukang servis laptop tapi nggak tahu. Enggak dong, F5 maksud gue. Jadi kalau lu naik gunung ya itu cuma merefresh doang. Lu balik ke kota ya lu punya masalah lagi gitu. Itu sih. Berarti intinya itu istirahat ya. Istirahat sejenak, bukan istirahat selamanya. Kalau istirahat selamanya adalah Bobo siang. bobo siang. Ada super sekali. Mas Kevin, Iya. Ada apa? terima kasih telah hadir di ruangan yang kecil ini. Sama-sama. Karena Anda orang besar, saya tahu. Bahkan presiden kita harus bikin janji dengan Anda. Benar. Besarnya Anda. Ya, terima kasih Mas Kevin. Sebuah tips yang sangat menarik. Paradigma yang Mas Kevin kasih ini luar biasa lah. Iya, Kita betul. semua belajar dari Mas Kevin. Iya. Tidak ada satupun manusia yang tidak terinspirasi sama Mas Kevin kayaknya. Semoga Mas Kevin sukses bisa diriin apa tadi? Perusahaan pariwisata tadi katanya. Amin. Bikin villa di puncak buat enak-enak. Mengutip John F. Kennedy, jika kau ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendirian. Jika kau ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama teman jalan. Dan jika kau ingin berjalan dengan bahagia, maka berjalanlah dengan Kevin Febri Aditya. Salam super. Saya Kevin. Terima kasih. Wih, Terima kasih luar Terima biasa, kasih, luar biasa. Kevin. tepuk tangan dong, tepuk tangan kan, ini tepuk tangan. Awas anjing. Oh iya, kasih air dong.